Halo semuanya, balik lagi di podcast Let's Talk bareng aku Kanzi. Hari ini kita kedatangan satu bintang tamu yang kayaknya sih lagi seru banget ya sama sama dunia les public speaking. Langsung saja kita sapa. Halo Jude, bagaimana nih kabarnya hari ini? Halo Kanzi, alhamdulillah baik-baik saja aku hari ini. Nah, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol santai mengenai perjalanan kamu di dunia public speaking. Langsung saja pertanyaannya ya. Siap. Pertama-tama, apa sih yang bikin kamu ikut les public speaking? Oke, untuk awalnya saya disuruh orang tua ya. Karena dulu anaknya itu malu, terus gak punya temen. Terus waktu ngomong itu kayak kaku gitulah. Wah, keren banget sih. Dari yang awalnya disuruh orang tua dan malu, jadi 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 punya passion sendiri. Nah, sekarang kamu ikut les public speaking di mana sih? Nah, untuk sekarang aku les public speakingnya ada di Lucky Cak. Lucky Charm ya? Kayak pernah denger deh. Nah, di Lucky Charm, kenapa sih kamu memilih di Lucky Charm? Kan saya mengikuti Lucky Cam itu karena teman-teman saya banyak join di Lucky Cam. Iya juga, bener juga sih. Karena kalau ada teman-teman belajarnya juga pasti lebih seru. Nah, Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih kamu gabung di Lucky Charm les public speaking ini? saya bergabung di Lucky Charm itu sekitar akhir September 2024-an. Dan semenjak itu alhamdulillah saya sudah mengisi berbagai event lah yang disupport ataupun diselenggarakan oleh Lucky Charm. Wah, berarti sudah banyak banget ya eventnya. Nah, Berarti kamu bukan cuma belajar teori di situ ya, tapi juga praktek langsung di lapangan. iya saya langsung praktek di lapangan. Selama perjalanan kamu belajar public speaking ini, siapa sih yang paling banyak mendukungmu? Oke, yang paling mendukung itu menurutku ya, itu mentor. Apalagi mentor yang Lucky Charm. Mentor di situ itu sangat-sangat baik. Mengajarinya dengan tulus. Kalau kita salah itu dibenerin, bukan dimarahin. Wah, keren banget tuh. Bikin suasana belajar makin seru dan gak bikin tegang sih. Nah, ngomongin soal tampil di depan umum, gimana sih cara kamu ngatasin rasa gugup saat bicara di depan umum? Oke, untuk rasa gugup itu pasti akan selalu ada muncul, walaupun dengan pengalaman yang bertahun-tahun. Dan rasa gugup itu tiap orang itu cara menghilangkannya itu berbeda-beda. Kalau dari aku sendiri, itu caranya mungkin dari lari-lari kecil sama push up gitulah. Wah, unik juga sih caranya. Tapi bener sih, kalau badan udah aktif, biasanya pikiran juga lebih aktif. Buat teman-teman yang masih merasa gugup, jangan lupa dicoba caranya nih. Selama kamu di Lucky Jam, pengalaman apa sih yang paling berkesan buat kamu? Pengalaman paling berkesan ya? Kayaknya semua pengalaman di Lucky Charm berkesan deh. Dari latihan, eventnya itu emang bener-bener udah bikin aku nyaman gitu. Wah, berarti di Lucky Jam gak cuma ngajarin ya, tapi juga bikin betah ya. Iya bener, bikin betah banget. Nah, kalau dari kamu, kalau dari Kim, dari kamu, nah kalau dari diri kamu sendiri, ada nggak sih perubahan yang kamu rasain sejak ikut les public speaking? Oke, perubahan yang saya sadari itu yang pertama jadi lebih pede dan lebih ngomongnya itu lebih sering lah. Sama juga kalau temen itu ngobrolnya jadi lancar, nggak malu-malu itu. Nah, itu dia manfaat nyata public speaking tuh. Nggak cuma buat tampil di tempat umum, nah tapi juga bantu banget dalam kehidupan keseharian. Menurut kamu, seberapa penting sih kemampuan public speaking dalam kehidupan sehari-hari? Eh, Seberapa penting ya? Public speaking itu emang penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi aku udah sebutin contohnya kayak ngobrol sama temen jadi lebih santai gitu. Eh, Terus juga contohnya lagi nih, kan kita masih pelajar Iya. nih SMP. Kan pasti adanya tugas Iya. presentasi. Nah, public speaking itu membantu banget dalam tugas presentasi itu. Jadinya ide kita bisa tersampailah secara efektif. Benar banget sih, public speaking tuh juga bukan cuma buat pembawa acara, tapi buat siapapun yang pengen suaranya didengerin. Nah, terakhir nih Jude, ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang masih takut ngomong di depan umum? Oke, buat teman-teman yang masih gugup gitu atau masih ngerasa malu, yang pertama beranilah buat mencoba hal baru. Kalau
ditawarin mengisi acara sebagai host atau MC gitu, terima saja. Nah, yang kedua, tetap menyerah, tetap semangat dan pantang menyerah. Oke. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, jangan bandingkan prosesmu dengan prosesnya orang lain. Karena setiap orang itu prosesnya pasti berbeda. Jangan nganggep orang itu prosesnya itu lebih tinggi dari kita. Jangan. Mereka itu emang lebih tinggi, tapi mereka itu udah jago karena udah lama. Nah, kamu kan baru mulai. Itu nggak apa-apa kalau ngerasa kurang. Wah, itu kata-kata yang dalam banget Jude. Dan aku setuju banget. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang berani terus jalan dan gak nyerah. Oke teman-teman, itu dia obrolan seru kita hari ini bersama Jude. Terima kasih yang sudah nonton, dan terima kasih Jude sudah berbagi cerita di podcast ini. Iya, sama-sama. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pesan-pesan untuk kehidupan selanjutnya. Aku Kanzi, pamit dulu. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.